Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Ryansyah dari kelas G dengan NIM 22503027111123. Sekarang saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai disruptive labor dan monitoring tenaga kerja dalam masyarakat digital dari kelompok 10. Disruptif itu apa sih? Secara umum, disruption atau disruptif adalah inovasi baru atau hal-hal yang mengacu kepada perubahan teknologi yang memberikan pengaruh besar terhadap industri atau pasar yang telah ada sebelumnya. Disruptif menurut ahli. Menurut Clayton Christensen, disruptif menggambarkan proses di mana suatu produk atau jasa yang berawal dari aplikasi sederhana merambat dari pasar kecil ke dalam pasar yang lebih besar, sehingga menggeser perusahaan konvensional. Ciri khas dari teori ini adalah produk atau servis yang dihasilkan lebih murah dan lebih mudah dalam penggunaan bagi konsumen baru. Sebagai salah satu contoh nyata, eh, lahirnya internet di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Labor. Sedangkan labor berasal dari bahasa asing yang berarti tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja menurut Kementerian Tenaga Kerja adalah sebagai berikut. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tertera pada UU Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969. Dalam hubungan ini, maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Disruptive labor itu apa sih? Secara umum bisa diartikan sebagai sebuah inovasi yang berpotensi menggantikan produk dan jasa oleh perusahaan-perusahaan besar. Fenomena disrupsi labor, salah satunya adalah penerapan sistem non-tunai atau e-tol. Terdapat beberapa dampak dalam pelaksanaan kebijakan penerapan sistem non-tunai atau e-tol pada gerbang tol. Pro-nya, dari sisi pro, mengurangi antrian kendaraan pada gerbang tol, meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan seperti adanya uang palsu dan salah dalam pengembalian uang kembalian. Kontranya, pemakaian jumlah pemangkasan jumlah karyawan yang tentu saja akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Jika pegawai yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut kurang memiliki keahlian di bidang lain atau alasan tertentu lainnya. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, perbaikan alur barang dan material. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Yang kedua, dengarkan konsumen dan amati tren industri. Kamu bisa mengubah sistem penjualan produk atau jasa menjadi online agar dapat menarik konsumen. Lakukan riset konsumen dan cari tahu apa keinginan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, fokus pada inovasi model bisnis. Inovasi pada model bisnis dapat membuat value dari perusahaan meningkat, sehingga mampu membuat pelanggan tertarik terhadap produk atau jasa. Yang terakhir, ada peningkatan sumber daya manusia. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, karena tenaga kerja seperti itulah di masa kini yang mampu terus bergerak maju. Monitoring tenaga kerja. Ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk pengawasan suatu pekerjaan. Monitoring merupakan suatu proses yang terus-menerus atau kontinu. Maka sistem monitoring yang biasa diterapkan pada manajemen rutin. Pengawasan adalah tindakan yang terdiri dari tindakan meneliti apakah segala sesuatunya tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikeluarkan. Prinsip-prinsip untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Dengan demikian, monitoring tenaga kerja dalam masyarakat digital merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja guna memastikan kinerja yang dilakukan oleh tenaga kerja agar sesuai dengan tugasnya. Fungsi pengawasan. Yang pertama ada mempertebal rasa tanggung jawab karyawan yang diserahi tugas dalam melaksanakan tugasnya. Mendidik para karyawan, mencegah terjadi penyimpangan, memperbaiki setiap kesalahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.